Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Arwin, MPM 09105804190009. Dari kelas 3A, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapan. Saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya yang berjudul Lingkungan Eksternal Sistem Politik. Adapun tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik yaitu 1. Untuk menjadi forum bagi menjaga perdamaian dalam kawasan. 2. Untuk menjadi forum kerjasama dalam rangka membangun hubungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan HAMKAN. Yang ketiga, untuk menjadi forum penyelesaian perselisihan antara anggota organisasi negara, sekawan, lintas kawasan, maupun kawasan global. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Menurut Gabriel A. Almond, sistem lingkungan masyarakat internasional dapat diklasifikasikan dalam 3 macam. Yang pertama, sistem politik internasional. Yang kedua, sistem ekologi internasional. Yang ketiga, sistem sosial internasional. Sistem politik internasional. Apa sih itu sistem politik internasional? Sistem politik internasional itu adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Kedua, sistem ekologi internasional. Sistem ekologi internasional merupakan lingkungan sebagai tempat tinggal dan sumber dari kebutuhan kehidupan manusia. Sistem lingkungan internasional adalah subsistem dari berbagai negara yang ada maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Lingkungan internasional yang merupakan milik bersama ini selayaknya harus bisa dilestarikan dan dipelihara bersama. Yang ketiga, sistem sosial internasional merupakan sistem yang berupa kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografi internasional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu damai, aman, tentram bagi kehidupan manusia. Sistem sosial internasional itu meliputi A. Kebudayaan internasional. Kebudayaan internasional itu adalah kebudayaan yang bersifat universal yang dianut oleh semua warga negara dalam suatu negara di seluruh dunia. Adapun kebudayaan internasional itu seperti pengetahuan atau akal budi. Pengetahuan atau akal budi itu adalah ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengalaman setiap masyarakat, bangsa, dan negara di dunia yang bersifat universal. Yang kedua, adat istiadat atau bahasa. Adat istiadat atau bahasa adalah kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa dan yang kemudian membudaya menjadi nilai bersama dalam setiap interaksi dengan masyarakat bangsa dalam suatu negara maupun dalam lingkungan pergaulan internasional. Yang ketiga adalah peradaban. Peradaban adalah kemajuan atau budi pekerti, kecerdasan, dan kebudayaan lahir batin. Peradaban masyarakat internasional memiliki tingkat yang berbeda satu sama lain. Faktor penyebab antara lain adalah tingkat pendidikan, sistem politik, sejarah, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain yang ada dalam suatu negara tersebut. Tinggi rendahnya peradaban suatu negara di dunia sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut di atas. B. Struktur sosial internasional. Struktur sosial internasional adalah kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Struktur sosial internasional dapat dibedakan antara lain berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan peradaban.
Struktur sosial yang berdasarkan ekonomi dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Masyarakat maju. 2. Masyarakat berkembang. Dan yang ketiga, masyarakat terbelakang. Struktur sosial yang berdasarkan peradaban dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Masyarakat elit. 2. Masyarakat menengah. 3. Masyarakat awam atau grassroots. C. Sistem ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional adalah merupakan kumpulan elemen-elemen atau unsur subsisten ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia ini. Bentuk-bentuk lembaga sistem ekonomi internasional ini adalah berupa organisasi ekonomi atau perdagangan internasional, yaitu antara lain AFTA, APEC, NAFTA, Uni Eropa, dan WTO. Aktivitas lembaga ekonomi internasional adalah melakukan hubungan perdagangan, ekspor, dan impor atas barang dan jasa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah sistem demografi internasional. Sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen atau unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun demografi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Dalam rangka membangun sistem demografi yang teratur dan sejahtera, PBB menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk menyelenggarakan program KB melalui pengaturan tingkat kelahiran dengan menggunakan sarana kontrasepsi berupa penggunaan spiral atau pil KB. Yang ketiga, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Membicarakan peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Bebas menurut Guru Besar Hukum Internasional Mukhtar Kusumadja berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sementara aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif, reaktif atas kejadian internasionalnya, sebaliknya bersifat aktif. Jadi, hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik yaitu keterkaitan antara kebijakan politik di luar negeri Indonesia bebas aktif dan 3 esensi dalam hubungan internasional akan membentuk suatu identitas dalam sistem hubungan internasional. Identitas inilah yang akan digunakan Indonesia sebagai karakter dan serta menjadi pembeda antara Indonesia dengan aktor lainnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.